mulai lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah li mu'allifatil kitab Al-Imam Allama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Majid wal Imam Allama Ahmad bin Syekh wa ila jami'i syekh والذي تدور في مقام فتبدل وتدور في مقام semuanya. Abdul Majid Syujati wakai Ahmad Abdul Majid Syujati wakai Ahmad Syujati Makasan Makasan wakai Amin Kamil Hamdi Ketua Makasan Abdul Majid Syujati Abdul Qadir Abdul Jadi wakai Yasuri bin Musda wakai Abshir bin Allah wakai Abdullah bin Maya wakai Yasuri bin Fadiyah Yazdi bin Iqbal Usulihim wa guru-guru wa sujatihim. Dan guru-guru kita dimanapun berada yang telah kita mengambil ilmu kepada mereka. Allah Ta'ala yahmina min yadihim wa yumiduna bimadadihim wa yamuna bibarakatihim wal wari wa asrarihim wa humidina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah yang hadir di majlis ini atau yang menyimak dimanapun berada, para donatur muslimin muttaqin, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya, para jemaahnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahir wa batin. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, semoga Allah diberikan kesehatan, bisa beraktivitas sedia kala. Apabila di antara kita ada yang memiliki hajat, semoga hajat-hajatnya Allah berikan kemudahan untuk dikabulkan oleh Allah. Dan apabila ada kesulitan di antara kita, semoga kesulitan itu diberikan jalan oleh Allah dengan jalan yang diridhoinya. Apabila di antara kita ada yang punya hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah untuk bisa melunasinya dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak-anak kita, istri kita menjadi keluarga yang saleh dan muslimah, dan Allah tanggungi pendidikan mereka, dan semoga dipermudah bisa menggapai cita-cita mereka. Ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga kita dipanggil dengan keadaan yang sudah berkhatimah. Apabila orang tua kita, keluarga kita sudah mendahului kita, semoga mereka dikuburnya dijadikan rawatan min riyadil janah, dijauhkan dari siksa-siksa kubur. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jamaah yang hadir di majlis ini, semoga hadirnya panjenengan di majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis salam. Assalam ini kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum akad pesanan. Kita akan menjelaskan tentang hukum-hukum akad pesanan. Di dalam jual beli kita sudah mempelajari macam-macam jual beli. Kita di depan kan ada 3 macam, Pak. Ada yang disebut dengan bai'u ainin musyahadah, jual beli barangnya tampak, barangnya terlihat. Itu diperbolehkan dalam hukum. Mau beli air, airnya terlihat, itu diperbolehkan. Yang kedua, bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati, menjual sesuatu yang disifati di dalam tanggungan, di dalam jaminan. Jadi menjual sesuatu hanya kita mensifatinya saja, bendanya tidak ada. Saya mau beli bangku, bangkunya ukuran sekian, bangkunya terbuat dari jati, barangnya nggak ada, tapi disifati. Yang kemudian ini disebut sifat mensifati benda-benda, spesifikasi benda-benda yang akan kita pesan ini. Kemudian ada transaksi memesan ini disebut dengan akad salam. Ini akan kita bahas. Terus yang ketiga adalah bai'u ainin wahibatin lam tusyahad, menjual sesuatu yang tidak terlihat dan tidak pernah kita menyaksikan. Nah, ini tidak boleh. Menjual sesuatu tapi kita tidak pernah menyaksikan sesuatu yang akan kita beli, artinya tidak terlihat, tidak disifati pula. Ini tidak boleh. Misalnya saya mau jual tanah sekian, mau akad, mau serah terima, mau jual beli, padahal dia tidak lihat sertifikatnya, dia tidak lihat tanahnya, maka ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ada indikasi nanti merugikan kepada salah satu pihak. Sudah bayar sebelumnya, ternyata setelah bayar orangnya hilang. Kenapa? Ternyata tanahnya nggak ada, ternyata sertifikatnya nggak ada, palsu semua. Makanya dalam Islam itu kalau tidak nampak, tidak terlihat, ya nggak boleh, haram hukumnya bertransaksi. Ada yang tidak nampak tapi kita pernah lihat. Suatu ketika 5 hari yang kemarin kita pernah melihat barang itu. Seandainya barang yang dilihat kemarin itu sampai sekarang tidak bisa rusak secara kebiasaan, dengan waktu yang 5 hari itu tidak rentan rusak, walaupun kita tidak melihat lagi barang itu, kemudian kita bertransaksi, itu diperbolehkan asal kita pernah melihat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang salam pesanan. Di dalam salam ini disebut dengan salaf. Ada salam, ada salaf. Salafun artinya sama, salaf dan salam ini artinya adalah iqtar, pemberian, penyerahan. Ini artinya secara bahasa. Tapi secara istilah, secara syariat, akad salam ini adalah bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati, menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam tanggungan. Jadi menjual sesuatu yang diberi sifat
di dalam tanggungan. Sifat itu apa? Tanggungan itu, dhimmah itu disebut dengan jaminan. Jaminan itu ada dua. Dhimmah itu ada dua. Ada barang yang dijual sudah menjadi milik penjual sendiri, sehingga dia berhak untuk menjualnya. Atau barang yang dijual ini belum menjadi miliknya. Atau barang yang dijual ini belum menjadi milik penjual, namun ini menjadi wakil daripada pemilik, yang kemudian ini disebut pihak ketiga yang diberikan izin oleh pemilik benda tersebut untuk dijual. Artinya ini nanti akan menjadi wakil. Ini akan menjadi pembahasan di belakang, ada juga pembahasannya di pokok. Jadi jaminan tanggungan itu sebenarnya ada dua, bisa punyanya sendiri atau bisa punyanya orang lain. Tapi atas dasar punya orang lain itu sudah jelas-jelas mau dijual, Pak. Sudah jelas-jelas mau dijual. Kalau ada rumah tetangga kemudian panjenengan jual tanpa tanya dulu mau dijual apa enggak, namanya ketua DKM nanya kepada beliau, saya mau beli rumah warnanya merah 2 tingkat, kamarnya 3 seumpamanya, disifati kan rumah tersebut. Beliau, oh siap, saya akan carikan itu. Akhirnya terjadi transaksi memesan. Di mana itu? Itu ada tetangga saya itu. Padahal tetangganya belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan bahwa sebenarnya rumah itu tidak mau dijual atau mau dijual. Ini tidak boleh. Kayaknya harus ada transaksi dulu. Jadi jangan sampai menentukan rumah si A mau dijual sekian. Baik. Di dalam salam ini ada rukun salam, arkanus salam itu ada 5. Arkanus salam itu ada 5. Ini harus ada dalam rukun salam, Pak. Yang pertama muslim. Mana Bapak? Muslimun. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Muslim ini orang yang memesan. Itu ya harus ada. Ya kalau nggak ada orang yang pesan, Pak, nggak jadi akad salam. Pertama harus ada orang yang memesan. Yang kedua muslim ilaih, ada orang yang dipesan. Apa namanya, penjual yang dipesan itu, apa istilahnya? Pihak penjual, ya, pihak yang dipesan, pihak yang dipesan. Yang ketiga muslim fi, barang yang dipesan. Kayaknya serak, harus minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya, soalnya yang lain sudah mulai minum, tinggal saya yang belum minum. Saya makan jenengan. Belum. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga harus muslim fi. Apa muslim fi? Barang yang dipesan. Ya kalau nggak ada barangnya, Pak, apanya yang nggak jadilah akad salam. Yang keempat rasul mal. Rasul mal ini modal. Barang yang dijadikan barang yang dijadikan bayaran. Karena nanti kan bisa bayar pakai uang, bisa pakai jasa, ya. Ini disebut dengan rasul mal. Yang kelima sirat. Sirat itu kayak saya mesan atau ya saya terima.
Ini kan sigat ini kan ada yang disebut dengan ijab, ada yang disebut qabul. Ini sigat. Baik. Itu rukun daripada salam. Baik, kita langsung ke kitabnya. Dan akad salam ini Pak tidak akan sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Sebenarnya ini berbeda dengan kredit. Kalau kredit itu kan barangnya dulu, bayarnya belakangan. Kalau ini uangnya dulu, barangnya, yang dihutang itu barangnya sebenarnya Pak. Ini sehingga disebut salam. Jadi yang dihutang adalah benda yang akan kita miliki. Baik. Saya membeli 1000 dinar terhadap mobil Jepang ini. Itu bahasa apa Pak? Ijab. Saya terima. Sumbangannya Pak Ali dengan Pak Abdullah. Pak Ali bilang saya membeli, saya memesan. Pak Abdullah bilang saya menerima. Pak Abdullah itu sebagai apa? Enggak, disebut sebagai apa? Muslim ilaih apa muslim fi? Muslim. Pak Ali Muslim sebagai pemesan. 1000 dinar Rasulullah. Mobil Jepang Muslim fi. Jadi barangnya dipesan. Ya kalau nggak ada yang dipesan nggak jadi akad. Jadi harus ada muslim ilaih, muslim fi, terus Rasulullah, terus sigatnya adalah ijab dan qabul. Baik, lanjut. Wa yasihus salamu halan wa muajjalan. Wa yasihu dan sah. Wa yasihu dan sah assalamu akad salam halan dengan cara kontan, halan dengan akad kontan, wa muajjalan dan akad panjang tempo. Jadi akad salam ini bisa sah, jenengan bisa pakai dengan jatuh tempo, bisa juga dengan cara kontan. Tapi yang lebih bagus katanya fil asahi di dalam kitab fa'in utliqas salamu in aqada halan fil asahi. Apabila dimutlakan maka menjadi sah dengan cara kontan. Ini pendapat yang lebih sahih. Kontan yang lebih bagus. Terus fima di dalam sesuatu. Jadi akad salam ini bisa menggunakan kontan, bisa menggunakan tempo. Fima di dalam sesuatu takamala yang sempurna, takamala yang sempurna, fihi di dalam ma sesuatu tadi itu
Khamsu syara'ito, apa 5 syarat, apa 5 beberapa syarat. Khamsu syara'ito, apa 5 beberapa syarat. Jadi sah akad salam ini baik secara kontan ataupun tempo apabila 5 syarat ini sudah sempurna. Apabila 5 syarat ini sudah sempurna. Apa saja 5 syarat ini? Ayyakuna masbu'an bisifat. Ayyakuna, harus ada apa muslanfi, apa barang yang dipesan. Ayyakuna, harus ada apa barang yang dipesan, madbuton, yaitu dibatasi, bisifati, dengan sifat, bisifati, dengan sifat. Jadi yang pertama itu, barang yang kita pesan itu harus disifati, dibatasi, Pak. Jangan hanya beli rumah, tapi harus ada spesifikasinya. Ada PO, purchasing apa? Purchasing order. Ada PO kan? PO, dalam PO itu kan, kalau order itu kan ada speknya. Speknya harus ada speknya. Nah, spek ini yang membatasi kepada kita, yang kemudian menimbulkan berbeda-beda keinginan di dalam barang yang dipesan tersebut. Ada yang pengen rumahnya ngadep timur, ada yang pengen rumahnya ngadep selatan, macam-macam kan? Ada enggak, pokoknya saya mau pengen ngadep ke barat. Artinya apa yang dipesan itu harus dibatasi dengan sifat-sifat. Rumahnya harus pakai bata merah. Nah, berarti sehingga tujuan-tujuan itu tercapai dengan sifat-sifat itu. Dan juga dengan sifat itu kita meniadakan sesuatu yang tidak kita ketahui, terutama bagi yang orang yang kita pesani. Artinya kalau kita hanya beli rumah saja, dia kebingungan. Kita ini sebenarnya pesan ini sebenarnya cari rumah yang apa, ya kan? Mau beli mobil yang apa? Pokoknya cari saya mobil ya. Yang dipesan kan pasti bingung. Apakah mobil yang bentuknya sedan? Apakah mobil yang minibus? Apakah mobil yang moncong ke belakang atau moncong ke depan? Atau dua-duanya? Nah, ini kan harus disifati, sehingga orang bisa memahami apa yang dia inginkan. Tapi Pak, tidak boleh mensifati sesuatu yang sulit untuk ditemukan. Saya ingin membeli rumahnya yang bernama Pak Dunal. Kan susah Pak, yang persis rumah dengan yang miliknya Pak Dunal kan susah. Pokoknya saya carikan budak yang saudaranya si A sama Pak. Ya kan susah. Iya, kalau dia punya saudaranya jadi budak kan susah mencari. Atau saya mau mesan padi 5.000 ton, padahal dari tanah itu seumpamanya, padahalnya tanahnya cuma 1 kotak Pak. Kayak ini, kayak musola apa, kayak ini dalam ini kan untuk bisa menghasilkan 5.000 ton kan nggak bisa. Artinya apa yang dipesan itu harus tidak sulit dicari. Contoh, saya ingin pesan mutiara yang besar kayak rumah. Pernah ketemu nggak mutiara kayak rumah? Mutiara kecil-kecil ya. Ini mau cari mutiara yang kayak rumah. Saya pesan. Susah nggak? Susah. Makanya tidak boleh
memesan sesuatu yang susah. Artinya mempersulit pemesannya. Biasanya kan ada juga yang jarang itu ada, Pak. Tapi maksudnya yang masuk akal lah. Intinya kan memesan yang masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna jinsan. Barang yang dibeli itu, barang yang dipesan itu harus satu jenis. Yang dipesan itu harus satu jenis. Lam yahtalit bihi. Barang yang dipesan itu harus berjenis. Lam yahtalit bihi ghairuhu. Yang lam yahtalit, yang tidak bercampur. Lam yahtalit, yang tidak bercampur bihi dengan dia jenis, wairuhu apa lainnya jenis. Jadi barang yang dipesan itu harus sejenis, tidak bercampur dengan jenis yang lain. Tidak sah melakukan akad salam itu dengan sesuatu yang bercampur bahan-bahan pokoknya, Pak. Sudah tidak jelas bahan-bahan pokok yang ada di dalamnya, tidak jelas pula komposisinya. Contohnya, kalau kita di dalam kitab itu contohnya bubur. Bubur itu kan nggak jelas buburannya, Pak. Iya kan? Pilih. Jadi kalau di dalam kitab kita, kalau dalam kitab yang kita pelajari, bubur itu tidak bisa dijadikan akad salam. Kenapa? Karena komposisi yang ada di dalamnya itu ininya berapa nggak jelas. Beda dengan keju. Keju itu jelas, Pak, takarannya. Makanya kemudian itu diperbolehkan untuk dipesan. Terus dijadikan akad salam. Yang ketiga adalah walam tadkhulun naru li ihalatihi. Walam tadkhul dan tidak masuk kepada barang yang dipesan, an-naru apa api. Walam tadkhulu dan tidak masuk pada barang yang dipesan, an-naru apa api, li ahalatihi untuk merubah barang yang dipesan. Jadi yang nomor 3 ini, barang tersebut intinya tidak boleh diproses dengan api. Banyak, Pak, roti ya dipanggang kan, itu nanti ada di pembahasan di belakang. Apalagi yang dipanggang pakai api, merubah pakai api. Gorengan itu kan digoreng pakai api ya, merubahnya. Nah, bata kayaknya harus dibahas juga nanti di belakang. Jadi harus, kalau tadi harus satu jenis, yang sekarang ini yang ketiga tidak boleh berubahnya barang tersebut karena ada proses pakai api. Kalau sekarang pakai oven, sudah pakai oven. Sekarang mau bata sekarang pakai. Kalau bata merah kan pakai oven. Rata-rata kan mesen orangnya. Saya pesan sekian, bayar, kirim ke rumah, oh ya 5 hari lagi saya kirim. Ya, speknya panjangnya sekian. Nanti kita akan bahas, insyaallah, kalau di belakang sudah selesai. Terus yang keempat,
Syarat akad salam ini bisa sah alla yakuna muayyanan, alla yakuna, tidak boleh ada apa barang yang dipesan muayyanan, yaitu ditentukan. Muayyanan yang ditentukan. Jadi barang yang dipesan itu tidak boleh muayyan, Pak, tidak boleh ditentukan, tidak boleh tampak depan mata. Ya kalau sudah tampak ngapain dipesan, Pak? Ya tinggal beli aja. Iya. Iya, maksudnya kalau sudah ada di depan mata kita. Makanya yang paling real kita pesan itu, Pak, kayak pesan di tempat-tempat elektronik sekarang itu kan kita pesan itu memang betul-betul pesan, check out ya. Tapi sebelum kita check out, gambarnya kita tahu, sifat-sifatnya kita tahu kan, deskripsinya, ada warnanya, ada ukurannya. Makanya kalau beli biar kita tidak salah dalam membeli, kan harus baca deskripsi itu, speknya itu. Malah kalau di dalam salah satu marketplace itu, cara fotonya itu sudah diatur. Ada yang diambil dari atas, kanan, kiri, depan, belakang, itu kan ada ketentuannya, ya Pak? View-nya harus kena. Itu diatur. Kenapa? Agar betul-betul ketika pesan melakukan akad salam itu, baik pemesan, terutama pemesan, itu tidak kecewa, betul-betul real, sesuai dengan spek. Makanya dulu saya pernah bercerita, ada orang yang beli koper, ternyata koper yang datang gedenya segini, ternyata miniatur, Pak. Dia mikir itu adalah promo, harganya 100.000, datangnya segini. Wah, lagi promo ini, cepat-cepat beli. Kenapa? Karena tidak mensifati tadi itu apakah sesuai enggak dengan karakter yang kita butuhkan, dengan karakteristik yang kita butuhkan. Nah itu ternyata jauh dari zaman yang maju sekarang ini. Islam sudah memikirkan itu semua. Malah kalau di marketplace tidak ada deskripsi lengkap seperti itu, kan harus ada tandanya perintah gitu kan, harus isi kan, biasanya itu harus isi itu. Malah kalau fotonya nggak lengkap dari sudut-sudutnya itu biasanya ditolak. Ya di sinilah yang pinter di sini online semua kan, perubahan luar biasa. Jadi harus muayyanan, la yakuna muayyanan, tidak boleh tampak, tidak boleh ditentukan. Ya kalau tampak kata tadi, kenapa harus pesan? Tinggal beli saja. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku menyerahkan baju ini, seumpamanya aku menyerahkan baju ini kepadamu untuk memesan budak itu, untuk memesan budak ini. Menyerahkan baju untuk memesan budak, ya budak itu tidak disebut dengan pesanan, juga tidak disebut dengan jual beli. Pertama karena tidak ada ijab jual belinya. Yang kedua, kalau dianggap pesanan, kan tidak boleh ditentukan itu. Tidak boleh nampak. Jadi semua ini namanya pesanan, belum hanya ada sifat-sifatnya saja yang kemudian sama orang yang kita percaya itu, yang siap untuk menerima pesanan kita, dia mencari dengan sesuai kebutuhan yang kita mau. Terus yang kelima, wala min muayyanin. Ini yang kelima. Barang yang dipesan tidak boleh dikhususkan. Tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan. Contoh, saya akan
menyerahkan uang ini kepadamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini. Dari tumpukan ini. Jadi yang kelima itu kalau tadi bendanya kelihatan. Kalau sekarang tempatnya tidak boleh ditentukan dari tempat barang yang kita pesan. Saya ingin ini uang, saya akan menyerahkan uang ini kepadamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini. Ada tumpukan, ya tinggal ijab saja Pak. Yang di tempat itu saya mau beli, ya. Artinya bendanya harus tidak terlihat, tempatnya juga, tempat dari barang itu juga tidak terlihat, tidak menentukan tempat ataupun tempat bendanya ataupun barangnya. Muayyan. Terus summa lisihhatil muslimi fihi samaniyatu syara'ita. Kemudian summa lisihhatil muslimi fihi, kemudian untuk sahnya muslim fi. Apa muslim fi? Barang yang dipesan. Kalau tadi kan 5 tadi itu kan kalau yang 5 tadi itu adalah akad salam itu bisa sah apabila 5 perkara itu sudah sempurna. Kalau sekarang fokus kepada barangnya, kalau tadi fokus kepada akad salamnya yang harus dipenuhi. Sekarang benda yang kita akan beli ini harus ada 8 perkara di dalamnya, ada 8 syarat. Kalau tadi kan syarat akad salamnya, kalau sekarang akad muslim fi, barang yang akan kita beli. Ada berapa? Ada 8 syarat. Samaniyatu syara'ita. Wa huwa ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifatil lati yatalifu biha as-saman. Wa huwa, adapun yang pertama, yang ke-8, adapun yang ke-8 ini adalah yang pertama ayyasifahu ba'da dzikri. Ayyasifahu harus mensifati, ayyasifahu harus mensifati kepada barang yang dipesan. Siapa yang mensifati? Orang yang memesan tadi itu. Muslim harus mensifati kepada muslim fi. Orang yang memesan harus mensifati kepada barang yang dipesan. Ba'da dzikri jinsihi, setelah menyebutkan jenisnya muslim fi. Setelah menyebutkan jenis barang yang dipesan. Jadi kita itu harus mensifati setelah menyebut jenis yang dipesan. Wa naw'ihi, dan macamnya muslim fi, macam dari barang yang dipesan. Sumpamanya kita mau pesan air ini kan jenisnya sudah kita tahu kan, macamnya macam air, jenisnya jenis air. Lah kita ini tidak cukup itu saja, harus kita mensifati kepada air ini apa saja. Ini nanti ada allati yakhtalifu bias-zaman, allati bisifatin dengan sifat, bisifatin dengan beberapa sifat, bisifatin dengan beberapa sifat, allati yang yakhtalifu mempengaruhi,
atau membedakan, yakhtalifu yang mempengaruhi atau yang membedakan biha dengan ya allati as-samanu apa harga, as-samanu apa harga. Jadi dengan mensifati air jenis ini, ketika kita tentukan sifat-sifatnya, maka harga itu akan berubah. Contoh, ini harganya berapa? 500. Tapi ketika ini airnya jenengan pesan ini, ketika jenengan sudah lupa bentuknya, disifati dengan harus kotak, warnanya harus putih atau merah, ya, ini akan berubah harganya. Ini harus ditentukan, disifati panjenengan agar betul-betul harga itu bisa ditentukan dengan semestinya. Kalau hanya jenengan bilang air, tapi yang datang kemudian ternyata yang keinginan bukan air seperti ini, air yang warna merah, air yang warna pink, itu beda lagi harganya kalau dia yang merah pink itu mah. Apalagi ada kotaknya, bisa 5.000 satu. Apalagi ukurannya bukan yang segini, ini berapa ukurannya? 220. Ukurannya yang kotak segini. Nah, itu sangat mempengaruhi sifat-sifat yang akan kita sampaikan itu akan mempengaruhi terhadap harga. Terhadap harga. Contoh lagi kalau dalam kitabnya itu, umpamanya kita ingin mesen budak, kita harus budaknya kan banyak budak, Pak. Umpamanya saya ingin budak dari Turki, kalau nanti Turki dari India, ini kan nggak susah, Pak. Yang susah itu kalau saya ingin mesen budak dari anaknya si A, susah. Kalau dari negara Turki dan negara India, atau yang laki-laki atau yang perempuan, ini kan nggak susah. Maksudnya dulu, sekarang kan nggak ada dulu. Atau kita ngira-ngira umurnya sekitar umur, jangan muda lah, anggaplah pembantu, ya, yang bisa membantu kita di rumah. Apa namanya itu? ART, ya kan? Asisten rumah tangga. Saya mau mesen yang enak dipandang, bukan dengan yang mesen istrinya lah semuanya. Ini kan kita ada apa-apa kalau mesen begitu. Yang enak dipandang, kulitnya sawo mateng, memiliki keahlian masak, ini kan membedakan yang harga nanti, Pak. Atau yang kuat tenaganya, bisa potong rumput, bisa mandiin kucing, nah ini beda lagi nanti harganya dengan mesin. Itu contohnya. Bisa dipahami? Jadi ketika kalau tadi syarat yang di awal untuk kesahan salam itu kan diantaranya kan harus mensifati, Pak. Di sini barang tersebut, syarat daripada barang yang akan kita beli, selain mensifati, kita harus, selain kita menentukan jenisnya, kita harus betul-betul mensifati dengan detail sehingga harga yang dihasilkan itu betul-betul jelas. Baik, ya udah dulu, ternyata sudah bunyi. Semoga pertemuan ini sedikit-sedikit, ini adalah dasar sebenarnya. Kitab yang kita pelajari ini tingkatan medium, jadi ada di atasnya lagi premium, di bawahnya lagi ada dasar, ada kitab dasar, ini kitab tengah. Ada yang mutawalat, ada yang pembahasannya lebih luas lagi, di atas ini ada. Minimal kita yang dikaji mulai ke buyu, minimal kita tahu dasar-dasar di dalam transaksi. Contohnya riba. Riba itu panjenengan mungkin dulu hanya berpikir semua transaksi yang ada kelebihannya riba. Padahal tidak. Ternyata riba itu hanya berkontek kepada makanan, kepada emas, perak, atau yang disebut dengan gantinya transaksi. Kan sekarang emas perak, dulu perak emas itu dinar dirham itu kan sebagai transaksi, sehingga sekarang ternyata menjadi rupiah, bukan emas lagi. Nanti mungkin bisa bitcoin, bisa e-money dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi pembahasan daripada riba yang disebut dan ribawi.
potensi riba. Sehingga kalau emas sama emas, daging sama daging, sehingga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ semuanya emas ketemu emas, uang ketemu uang dilebihkan asalnya 10.000, ternyata kita harus mengumpulkan 11.000. Nah itu kan emas ketemu emas, ini kan ribawi, bukan berarti ribawi, barang yang berpotensi riba. Tapi ketika emas ketemu emas, tidak boleh asal barang yang ditukar harus nilainya mutamasilan sama dan harus kontak. Tapi kalau semen, Pak, ya semen ketemu semen, lebih satunya sama enggak apa-apa, karena tidak ada faktor potensi riba di dalamnya. Artinya yang dimaksud yang di dalam potensi riba itu makanan sama seperti itu. Cukup sekian. Ini kan di antara ilmu yang kita petik dari dasar itu. Ya, kalau panjenengan ingin mendalami lagi, ya harus kuliah di syariat ekonomi. Minimal kita tidak gaptek-gaptek amat di dalam transaksi Islam. Dari Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga apa yang kita pelajari semakin dekatnya kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang mencintai ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, dan semoga ini semua nanti baik yang mendengarkan dimanapun berada, menyimak dari awal sampai sekarang ini, kelak menjadi saksi pertemuan kita ini di hadapan Allah, sehingga kita bisa diselamatkan dari siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi